Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Jual beli adalah salah satu penopang kokohnya suatu bangsa dan negara. Jual beli juga menjadi aktivitas ekonomi yang paling tua. Bahkan jual beli secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan legal formalnya. Dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Perhatikan, Allah menyandingkan yang halal dengan yang haram. Aktivitas jual beli halal, tapi riba itu haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak cucu kita dari riba. Amin, Allahumma amin. Namun demikian, jual beli juga di dalam Al-Quran dijelaskan pernah berbenturan. Mungkin bukan hanya pernah, hingga saat ini dan juga nanti sampai akhir zaman mungkin akan tetap benturan dengan aktivitas masjid. Kalau aktivitas jual beli itu di pasar, aktivitas masjid adalah peribadatan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika kalian diseru untuk mendirikan sholat di hari Jumat, yaitu Jumatan, maka bergegaslah untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan jual beli. Ayat ini berkaitan dengan satu riwayat yang sahih yang begitu familiar, di mana pada saat Nabi SAW menyampaikan khutbah Jumat, pada saat yang sama datang kafilah, datang rombongan pedagang dari luar kota. Karena banyaknya pedagang yang datang, maka jamaah yang lagi mendengarkan khutbah Nabi SAW langsung keluar meninggalkan Nabi SAW. Hingga kemudian tidak ada tersisa kecuali dalam riwayat disebutkan 12 orang saja, padahal yang berkhutbah Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itulah khutbah Jumat itu lebih dulu daripada sholatnya. Padahal dulunya sholat Jumat dulu baru khutbah, persis dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, di mana 2 rakaat didirikan baru kemudian khutbah. Oleh karena peristiwa ini, rupanya Jumatan atau khutbah kalah dengan jual beli, maka Nabi SAW diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merombak, memutar balik, khutbah dulu baru sholat. Nah, jual beli pada masa itu identik dengan barter, yaitu barang dengan barang. Dan ini menjadi salah satu dari berbagai macam cara jual beli. Yang pertama, sekali lagi, barang dengan barang, barter, tukar menukar. Lalu kemudian ada juga model yang kedua, barang dengan logam mulia. Dengan emas sekian gram dapat barang. Yang ketiga, barang dengan mata uang. Dan ini yang sekarang lagi luar biasa, tidak bisa terbendung.
Lebih-lebih ketika beda negara, beda mata uang. Maka aktivitas inilah yang kemudian berangsur barang dengan barang, model barter itu sudah tidak ada. Meskipun keberadaannya ada, itu kecil. Barang dengan logam mulia ada, tapi kecil. Yang paling banyak sekarang adalah barang dengan mata uang. Bahkan yang saat ini juga begitu masif adalah uang dengan uang. Sebagaimana yang kita saksikan di money changer. Ketika kita akan bepergian ke luar negeri, tidak mungkin kita membeli langsung cash ya dengan mata uang yang kita miliki. Pastilah kita akan kita akan mencari uang mata uang setempat. Nah, aktivitas itu jual beli uang dengan uang. Bagaimana hukumnya? Bukan dibahas kali ini. Pembahasan kali ini adalah fokus pada jual beli, yaitu barter antara bahan makanan yang basah dengan yang lainnya. Contoh, jual susu segar dengan yogurt. Jual susu segar ditukar, dibarter dengan keju. Bagaimana hukumnya? Nah, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih di sini menekankan bahwasannya yang terpenting susu itu tidak tercampur air. Karena kalau susu segar tercampur air, maka ada unsur penipuan. Maka jika ada unsur penipuan, maka semuanya menjadikan tidak halal lagi. Karena tipu menipu itu akan merusak tatanan. Bukan hanya tatanan jual beli saja. Di berbagai macam tatanan akan rusak oleh tipu menipu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih lebih cenderung membolehkan dalam pendapat beliau membarter susu segar dengan semacam yogurt, kemudian susu segar dibarter dengan keju, tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin yang punya keju itu ahli dalam mengolah susu segar menjadi keju, sementara yang punya susu segar itu butuh keju, lalu kemudian dibarter. Ini tidak ada masalah. Yang terpenting susu murni, susu segar. Sementara kalau keju mungkin ada campurannya, kalau yogurt ada campurannya karena memang sudah diolah. Nah, bolehnya itu Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih memberikan syarat. Yang pertama, kudu sejenis. Kudu sejenis. Dan ini bukan hanya disampaikan, difatwakan oleh Imam Syafi'i. Sejenis artinya sesama susu domba, sesama susu sapi, sesama susu onta. Susu onta yang segar ditukar dengan susu onta yang sudah beku semacam keju. Kemudian kontan, ya dan biadin istilah fikihnya. Nah, ada barang, kemudian ada barang. Ini susunya, ini yogurtnya, ini kejunya. Sehingga kemudian semuanya kedua orang yang bertransaksi jual beli ini, yang barter ini sama-sama melihat dan sama-sama ada barang-barangnya. Yang ketiga, ukurannya sama. Kalau seliter, ya ukurannya berapa seliter itu kalau dipegukan. Kalau bekunya sekian, semacam keju sekian, sekian susunya. Itu harus ukuran dan takarannya sama. Saya ulangi, bolehnya jual beli makanan yang cair semacam susu dengan keju itu 3 syaratnya. Sejenis, ya dan biadin, kontan langsung. Yang ketiga adalah sama ukurannya. Namun Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau lebih luas menjabarkan bahwasannya sejenis itu ya tidak harus domba dengan domba. Yang mengatakan domba dengan domba, susu sapi dengan susu sapi, susu onta dengan susu onta, itu kebanyakan ulama. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Yang terpenting sama-sama susunya. Boleh kok, kata Imam Syafi'i, susu domba yang segar dibarter dengan keju dari susu sapi. Susu onta segar
ditukar dengan keju susu domba. Itu diperkenankan dan sifatnya boleh. Meskipun ini mungkin jarang berlaku, bahkan nyaris tidak pernah kita dengar, susah untuk kita saksikan, tapi inilah hasanah di mana para ulama memang menjaga, mengawal bagaimana jual beli ini tetap halal, tidak ada penyimpangan, tidak ada juga penyesatan. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya bukan hanya susu saja, semua makanan yang basah. Basahnya bukan basah asli, tapi basah karena diolah ya, bukan karena asli. Seperti kurma, itu kan asli memang basah. Seperti buah-buahan, itu basahnya asli ya, karena asal muasalnya seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah basah karena diolah. Makanya tadi disebutkan keju, yogurt. Nah, beliau mengatakan termasuk juga boleh barter antara satu jenis makanan yang basah dengan jenis makanan basah yang lain. Beliau menyontohkan minyak samin dibarter dengan keju. Itu diperkenankan. Minyak zaitun juga dengan minyak zaitun dan seterusnya. Pendek kata, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pokok saja di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Lalu kemudian turunan dari ayat itu, penjabaran luas itu adalah tugas para ulama. Disinilah kenapa yang paling selamat memahami Al-Qur'an itu dengan mengikuti alur pemikiran para ulama. Sehingga para ulama yang memang menguasai disiplin ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita ikuti. Lalu kemudian kecil kemungkinannya salah. Kalaupun ada salah wajar. Karena memang yang tidak pernah salah itu kan cuma Nabi. Yang maksum itu Nabi. Tapi para ulama tetap berpotensi salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita merawat dan juga mengelola rizki dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan jual beli, apakah dengan barter barang dengan barang, barang dengan logam mulia, barang dengan mata uang atau uang dengan uang, tetap dengan koridor kehalalan. Dengan halal akan muncul 3 hal. Apa saja? Manfaat, maslahat, barokah, dan thayyiban. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.